So next saya akan menjelaskan mengenai aplikasi dari add-on sama-sama di Google Form, namun ini adalah, sebentar saya lupa namanya, Timer Plus Proctor, dimana Timer Plus Proctor ini merupakan aplikasi untuk memberikan timer bagi ujian kalian. Nah, saya contohkan ya, misalkan saya menggunakan Timer Plus Proctor di sini. Nah, ketika masuk di sini, settingan yang akan saya gunakan pertama adalah saya akan mengenablekan timernya, dimana timer ini sama seperti Quillgo, kalian akan mengerjakan tugas atau mengerjakan ujian itu dengan limit waktu. Kemudian saya akan mengenablekan proctor. Ini nanti kita akan bahas selanjutnya. Lalu di sini ada maksimal number of attempts, dimana ini adalah maksimal percobaan, maksudnya maksimal submit dari ujian kalian. Nah, saya di sini cuma menulisnya 1, bukan 0 ya, karena kalau misalkan 0 berarti ya kalian nggak bisa masukkan. Nah, ini saya cuma menuliskan 1, dimana kalian hanya bisa mengsubmit 1 kali saja. Jadi tidak bisa mengsubmit lebih dari 2 kali. Misalnya lebih dari 1 kali, nah nggak bisa. Jadi sekali submit sudah selesai, kalian nggak akan bisa mengsubmit lagi. Pun sama saja dengan yang Quillgo tadi. Yang Quillgo saya juga membuat settingannya di sini, limit to one response. Jadi kalian cuma bisa sekali saja submit, dan submit ini menggunakan sign in Google. Jadi Google kalian yang sudah submit ya sudah tercatat di tempat saya. Jadi kalian nggak akan bisa lebih dari 1 kali untuk mensubmit pekerjaan kalian, ujian kalian gitu. Lalu di sini ada timernya. Nah, ukuran timer di sini saya menggunakan waktu 1 jam, yaitu 60 menit penuh. Karena start date-nya ini saya sesuaikan dengan ujiannya. Saya contohkan aja, misalkan ujiannya dimulai dari tanggal 14 September, maka selesainya juga 14 September. Kemudian untuk waktunya saya gunakan waktu di sini sesuai dengan jadwal ujian kalian. Misalkan waktunya dari jam 7, maka saya akan menuliskan jam 7 IM. Kemudian dimulai selesainya jam di sini untuk jam 7 selesainya jam 8.30. Oke. Berarti saya tuliskan di sini jam 8.30 IM. Maka kalau misalkan lebih dari jam 8.30, maka ujiannya sudah tidak akan tersedia lagi. Jadi pastikan kalian dari jam 7 itu sudah mulai untuk mengerjakan, dan waktunya hanya 60 menit. Maka kalau misalkan kalian molor sedikit saja, misalkan jam setengah 8, itu sudah mepet banget, waktunya 1 jam. Jadi setengah 8 sampai setengah 9 itu sudah ditutup gitu ya. Nah, ini saya tidak akan menggunakan auto close, karena kalau misalnya menggunakan auto close, maka kalian yang sudah mengerjakan pasti jawabannya akan langsung hilang kalau waktunya lebih dari jam 8.30. Lalu proctor. Nah, di sini proctor adalah keamanan. Keamanan di sini saya bisa tracking ketika kalian menggunakan tab switching, dimana kalau misalkan kalian kadang masuk di Google sini ya, terus kalian buka lagi tab baru untuk cari jawaban di Google. Nah, ini kan saya akan tahu ya. Atau mungkin nanti kalian tutup, kalian minimize kayak gini, lalu kalian buka materi misalkan. Nah, ini saya akan tahu. Jadi kalian menggunakan tab switching ini berapa kali, dan itu akan mempengaruhi hasil kerja kalian. Ya, perlu diingat akan mempengaruhi hasil kerja kalian. Misalkan jawabannya sudah betul semua, seharusnya dapat 100, tapi karena kalian terlalu banyak tab switching di sini, maka ya pasti akan berkurang nilainya. Lalu yang kedua yaitu kamera. Kamera di sini saya akan menggunakan kamera depan kalian, kamera laptop ataupun kamera HP. Ini kan saya akan on kan, dimana kamera ini nanti akan tersambung pada photos at random. Jadi akan ada kalanya ketika apa ini tadi namanya, timer and proctor ini mengambil foto dari kalian ketika kalian melakukan ujian ini ya. Jadi ya tampak muka depan dan lain sebagainya. Kenapa saya menggunakan kamera ini untuk mengambil foto random, Bu? Itu kan
melanggar hak asasi manusia, keamanan saya kan tidak terjaga, privasi saya terganggu. Nah, yang saya takutkan adalah ketika kalian melakukan kerja kelompok di situ. Jadi ngerjakan ujiannya bareng-bareng. Nah, itu yang saya takutkan. Jadi jangan sampai itu terjadi karena kamera ini akan selalu on. Lalu yang selanjutnya adalah mikrofon. Mikrofon ini saya gunakan untuk mengambil suara audio. Barangkali ketika kalian mengerjakan tugas ya, terus kalian telepon-teleponan sama teman kalian atau melakukan video call. Nah, bisa jadi kan di situ ada audionya dan saya akan bisa mendengarkannya gitu. Oke. Lalu ini communication. Ini maksudnya me after the test adalah ketika kalian melakukan tes ini tadi, foto-foto yang akan saya temukan, audionya itu akan saya terima cukup untuk saya saja. Jadi kalian tidak akan bisa mendapatkannya. Nah, yang ini adalah mengenai foto-foto yang tadi, ini akan saya off-kan karena saya tidak ingin kalian mengetahui foto-foto tersebut. Saya tidak ingin kalian mengetahui audio apa yang saya dengarkan. Ya, jadi tenang saja. Privasi kalian akan tetap terjaga di saya, tidak akan saya sebarkan foto-foto tersebut. Kecuali kalau misalnya kalian ulang tahun ya, nanti saya akan sebarkan. Enggak kok. Akan tetap terjaga privasi kalian. Saya hanya ingin kalian untuk berusaha jujur di sini. Jadi walaupun kita melakukan daring online, jangan sampai kalian melakukan kecurangan menggunakan kesempatan ini untuk mencari keuntungan. Nah, gitu. Oke. Ini semua sudah saya setting, saya sesuaikan. Nah, nanti tinggal kita lihat kalau misalkan kalian menggunakan timer and proctor, maka nanti bentukannya kan berbeda ya. Bentukannya kan seperti ini. Oh, sebentar. Nah, bentukannya akan seperti ini nanti ya. Jadi berbeda dengan Quill Go. Ini kita lihat contohnya. Nah, bentuknya akan seperti ini. Ini adalah bentuk timernya. Kalau misalnya timernya kalian klik, maka timernya hilang. Kalau kalian klik lagi, akan muncul lagi. Ini sebetulnya ada countdown-nya ya. Tapi karena saya terlalu lama tadi menjelaskannya, jadi ini sudah kadung jalan. Lalu ini ada lagi, once you finish the test, click on the submit button below. Nah, ini penting, perhatikan ya. Ketika kalian sudah selesai untuk mengerjakan tugas kalian, mengerjakan ujian kalian. Ujian kali ini saya hanya akan memberikan pilihan ganda, tidak ada isai dan uraian sama sekali. Jadi setelah kalian melakukan ujian kalian, perhatikan untuk ingat selalu untuk klik purple below dulu. Jadi klik submit yang berwarna ungu ini dulu. Klik. Kalau sudah, ya, kalian perlu untuk mengklik yang green button di atas. Jadi kalian submit dulu. Ini gunanya adalah untuk memberitahukan kepada Google Form bahwa kalian sudah selesai mengerjakan tes ini. Nah, fungsi untuk yang submit yang warna hijau ini untuk memberitahukan saya bahwa kalian sudah selesai melakukan tes ini. Jadi jawabannya akan bisa masuk ke saya. Bu, bagaimana kalau misalkan saya hanya mengklik yang warna ungu saja? Kalau misalkan kalian hanya mengklik yang warna ungu saja, maka jawaban ini tidak akan, maksudnya ujian kalian tidak akan terkirim ke saya. Jadi ujian kalian tidak akan terkonfirmasi kepada saya. Jadi saya akan menganggap bahwa ujian kalian tidak dikerjakan. Gitu. Terus Bu, kalau misalkan jawabannya saya cuma mengklik yang hijau saja gimana? Saya lupa nggak klik yang ungu. Nah, ini berbahaya. Meskipun kalian sudah menyelesaikan ujian kalian, tapi kalian tidak mengklik submit yang ungu, langsung klik submit yang hijau, maka jawaban yang masuk ke saya itu adalah jawaban kosong, di mana ujian kalian tidak dikerjakan sepenuhnya. Jadi tidak dikerjakan semua. Jadi jawaban-jawaban ini semua kosong, tidak ada jawabannya gitu. Nah, itu berbahaya. Jadi pastikan untuk mengklik yang ungu dulu, baru setelah itu mengklik yang hijau. Oke ya, paham ya? Kalau misalnya sudah, klik yang bawah, baru klik yang atas. Ungu baru hijau. First klik purple and then green. Paham ya? Oke. Nah, click on the green, click after submitting the test ini, jadi biar bisa masuk ke saya. Nah, finish clicking submit button. Have you click on the submit button at the bottom of the test? Yes. Ini pertanyaannya adalah kalian sudah klik submit yang warna ungu kan, yang ada di bawah kan?
Kalau belum, lakukan itu dulu, baru klik yang warna hijau. Nah, kalau misalnya kalian belum nih, if not, no, bilang no, no, have not finished submitting. Oh ternyata sudah, oke. Yes, have finished submitting. Nah, test complete. Your teacher will get a report of your test attempt. Guru kalian akan mendapatkan laporan bahwa kalian sudah selesai mengerjakan ujian. Oke, gitu aja, gampang. Jadi nanti kita tinggal lihat, kira-kira saya akan menggunakan ujiannya kepada kalian itu dengan Quillgo atau dengan timer proctor. Kita aja ya. Oke, sekian penjelasan dari saya. Belajar yang rajin ya, jangan contekan please. Saya lebih suka kalian dapat nilai jelek tapi jujur daripada harus dapat nilai bagus tapi nggak jujur. Itu sama aja, kalian itu menipu pelulus apa ya, kenaikan kemampuan kalian itu penipuan. Oh ya, satu lagi, di sini ada submission ID. Karena sering kan tanya sama saya, Bu, submission ID ini ditulis apa? Sebetulnya nggak usah ditulis apa-apa, nggak penting juga sih. Ini hanya untuk menentukan agar timer kalian nih, your time will not be record. Jadi kalau misalkan kalian edit ini semua, kalian hapus misalkan, nah ini tuh nanti timer kalian tuh tidak akan di-record gitu. Jadi takutnya nanti ada apa-apa. Nah, klik aja deh, terserah mau tulis Y kah atau yes kah atau apakah, terserah. Tapi karena nggak bisa, ini nggak usah diapa-apakan. Nah, ini nggak usah dihapus, nggak usah diapa-apakan, udah biarin aja kayak gini, tetap seperti ini, udah biarin aja. Ini kan seharusnya kalian kan kasih jawaban di sini ya, seharusnya ya. Tapi karena nggak bisa nih, ya sudah, biarkan saja, langsung dikirim saja, oke? Langsung disubmit aja. Ini biarkan aja kosong, biarkan seperti ini, ya. Yaudah, gitu aja penjelasan dari Ibu. Terima kasih, semangat, semoga kalian berhasil di ujian tengah semesternya nanti. Jangan bingung ya. Yaudah, tenang aja, makan yang banyak biar otaknya jalan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.